Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Muhibbin Zuhri selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya, Muhammad Salman Al-Farizi, akan membawakan materi yang berjudul Periodisasi Perkembangan menurut para ahli. Sebelum kita mengetahui rentetan-rentetan perkembangan, alangkah baiknya kita untuk mengetahui definisi dan tugas-tugas perkembangan. Adapun definisi perkembangan yang dikemukakan oleh Chaplin adalah proses transmisi daripada konstitusi psikofisis yang herediter, distimulasikan oleh faktor lingkungan yang menguntungkan dan perwujudan proses aktif menjadi secara kontinu. Artinya bahwa perkembangan merupakan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh individu dalam optimalisasi baik jasmani maupun rohani. Adapun hakikat perkembangan adalah merupakan suatu yang teratur dalam rentetan dan berurutan dalam perkembangan lainnya. Artinya bahwa antara perkembangan satu dengan perkembangan yang lain merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa melompat-lompat maupun terjadi secara acak. Jadi, walaupun tidak semua orang mengalami perkembangan yang sama di usia yang sama, tapi mereka mengalami fase-fase dan rentetan-rentetan perkembangan yang sama, walaupun dalam usia yang berbeda. Adapun perkembangan itu sendiri merupakan proses, artinya bahwa setiap perkembangan selalu diiringi dengan kegiatan belajar. Oleh karena itu, belajar merupakan sebuah perubahan oleh individu. Adapun hal yang menimbulkan tugas perkembangan antara lain adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu, adanya dorongan cita-cita psikologis manusia yang sedang berkembang, dan adanya tuntutan kultural masyarakat berpengaruh pada perkembangan. Berikut pendapat tokoh mengenai fase dan tugas perkembangan. Dalam bukunya The Fifth Year of Life, Charlotte Bohler membagi tugas perkembangan menjadi 5. Yang pertama, usia 0 sampai 1 tahun. Kedua, usia 2 sampai 4 tahun. Ketiga, usia 5 sampai 8 tahun. Keempat, usia 9 sampai 11 tahun. Dan kelima, usia 14 sampai 19 tahun. Pendalaman tentang perkembangan psikologi pada anak. Pada fase pertama disebut dengan fase menghayati berbagai objek dan melatih fungsi-fungsi, khususnya fungsi motorik. Pada fase ini, seorang bayi lebih ditekankan untuk mengamati objek-objek yang ada dan lingkungan sekitar. Selain itu, sang bayi juga lebih berkembang dalam fungsi-fungsi yang ada di tubuhnya, terlebih fungsi motorik. Oleh karena itu, bayi di usia ini cenderung berusaha untuk bergerak, belajar untuk berbaring, belajar untuk merangkak, dan sebagainya. Selanjutnya, pada fase kedua, yakni di usia 2 sampai 4 tahun, merupakan fase pengenalan dunia objektif di luar diri sendiri. Adapun pada fase kali ini, seorang anak mengenal dunia objektif dengan disertai penghayatan yang bersifat subjektif. Artinya bahwa pada fase ini sang anak melakukan pengenalan terhadap lingkungannya dengan memasukkan dirinya sendiri terhadap lingkungan itu. Jadi tidak heran jika pada fase ini terkadang seorang anak bercakap-cakap dengan bonekanya, bercakap-cakap dengan mainan, bercakap-cakap dengan mobil, dan sebagainya. Karena sang anak merasa bahwa ia adalah mobil itu. Kemudian fase ketiga, yakni pada usia 5 sampai 8 tahun.
Fase ini disebut dengan fase sosialisasi anak. Kenapa disebut seperti itu? Ya, karena pada fase ini seorang anak memasuki masa-masa sekolah. Dan di sekolah, seorang anak akan berinteraksi baik dengan teman-temannya, baik dengan masyarakat, maupun dengan orang lain. Pada fase ini pula, seorang anak mulai mengenal dunia secara objektif. Artinya bahwa seorang anak pada fase ini juga mengenal tentang prestasi, tanggung jawab, maupun hukuman, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada fase ini, orang tua dianggap penting dan perlu untuk menanamkan nilai-nilai, baik nilai-nilai yang berhubungan dengan norma agama maupun nilai-nilai yang berhubungan dengan norma negara. Tetapi pada fase ini pula seorang orang tua tidak bisa mengarahkan anaknya menjadi seperti apa yang ia inginkan. Karena apa? Karena pada fase ini pula lembaga-lembaga maupun institusi pendidikan yang menaungi tempat anak itu belajar juga akan memberikan arahan-kearahan kepada sang anak. Jadi kolaborasi antara keduanya sangat perlu dan dibutuhkan. Selanjutnya fase keempat, yakni pada usia 9 sampai 11 tahun. Fase ini bisa juga disebut dengan masa sekolah dasar. Pada fase ini, seorang anak mencapai objektivitas tertinggi. Pada akhir masa ini merupakan masa menemukan diri sendiri. Pada fase ini pula, seorang anak dalam istilah keren bisa disebut dengan kepo. Karena pada masa ini, seorang anak berada di puncak keinginannya untuk menimba ilmu dan mencari tahu tentang lingkungan-lingkungan sekitarnya. Terakhir, di fase kelima, merupakan fase tercapainya sintesa di antara sikap ke dalam batin diri sendiri dengan sikap keluar pada dunia objektif. Pada fase ini, seorang anak akan mengerti bagaimana cara bersikap terhadap diri sendiri, bagaimana cara bersikap terhadap orang lain, bagaimana cara bersikap terhadap orang tua, dan ketika di usia 16 tahun, seorang anak akan mulai memisahkan, akan mulai berpikir dan melepaskan pandangan-pandangan dirinya tentang individu sendiri. Artinya ketika seorang anak sudah memasuki usia-usia seperti itu, dia sudah bisa memikirkan orang lain. Dia sudah tidak menjadi pribadi yang egois. Karena pada fase itu pula seorang anak sudah bisa berpikir dan sudah tercapai sintesa antara sikap ke dalam diri sendiri dengan sikap keluar pada lingkungan. Teori selanjutnya datang dari Erik Erikson, seorang tokoh psikologi yang lahir di Jerman dan meninggal di Amerika Serikat. Erikson membagi fase perkembangan menjadi 8 fase. Bisa kalian amati mengenai fase-fase yang dikemukakan oleh Erikson. Oke, untuk menyingkat waktu, kita akan mulai membedah satu persatu dari fase itu. Fase pertama merupakan fase trust or mistrust, artinya percaya atau tidak percaya. Jadi pada fase ini seorang bayi haruslah mendapat kenyamanan dari sang pengasuh, baik itu baby sister maupun orang tua. Kenapa hal ini dipandang penting? Karena kegagalan dalam fase ini akan membuat sang bayi merasa takut dan tidak percaya terhadap lingkungannya, karena lingkungan tidak dapat memberikan kenyamanan terhadap sang bayi. Kedua, fase autonomi versus dom, yakni kemandirian versus keraguan. Pada fase ini, seorang anak akan mulai belajar mengeksplor, mulai belajar mandiri terhadap dirinya sendiri. Pada fase ini pula, seorang anak belajar mengenai banyak hal tentang dirinya sendiri, baik kegiatan memakai baju, makan, bersandal, berjalan, dan lain-lain. Oleh karena itu, dukungan orang tua dipandang penting pada fase ini. Adapun pembatasan ruang gerak pada anak pada fase ini menyebabkan ia akan mudah menyerah dan tidak dapat melakukan segala sesuatu tanpa adanya bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, penting untuk dicatat, jadikan anak kita ataupun calon-calon anak kita menjadi pribadi yang mandiri dan biarkan mereka untuk belajar. Selanjutnya, fase inisiatif versus guilt. Artinya inisiatif versus rasa bersalah.
pada fase ini kemampuan motorik maupun kemampuan bahasa anak sudah mulai matang. Artinya pada fase ini pula seorang anak akan lebih agresif untuk mengeksplor hal-hal yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu sebagai orang tua kita harus selalu membimbing dan mengarahkan anak dengan baik. Agar apa? Agar sang anak merasa terfasilitasi. Kemudian pada fase ini seorang anak akan sudah memiliki inisiatif tersendiri. Oleh karena itu, ketika sang anak melakukan sesuatu, jangan terburu untuk dimarahi. Kenapa seperti itu? Karena kegagalan pada fase ini menyebabkan rasa bersalah yang timbul dalam diri anak. Oleh karena itu, sang anak jika gagal dalam fase ini, maka ia akan merasa tidak percaya diri dan minder karena ia selalu dihantui dengan rasa bersalah. Selanjutnya, fase industri versus inferiority. Artinya, ketekunan versus rasa rendah diri. Pada fase ini, seorang anak memasuki usia sekolah dan mulai rajin untuk belajar. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, pada fase ini juga seorang anak akan kenal dengan prestasi dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik, kita harus mensupport anak-anak terutama pada fase ini. Selanjutnya, fase identity versus role confusion. Artinya, identitas versus kekacauan identitas. Pada fase ini merupakan masa remaja, jadi seorang anak menempuh masa penemuan jati diri di masa ini. Selanjutnya, fase intimasi versus isolation. Artinya, keintiman versus isolasi. Pada fase ini seorang anak sudah mengetahui jati diri mereka dan akan menjadi apa mereka nantinya. Keberhasilan dalam melewati fase ini tentu tidak terlepas dari fase-fase sebelumnya. Oleh karena itu perlu diperhatikan fase sebelumnya dan fase setelahnya. Selanjutnya nomor 7, fase generatif versus self-absorption. Artinya generativitas versus stagnatisasi. Pada fase ini tugas untuk yang dicapai adalah mengabdikan diri guna mencapai keseimbangan antara sifat melahirkan sesuatu dengan tidak berbuat apa-apa. Jadi pada fase ini diharapkan seseorang yang telah memasuki usia dewasa menengah dapat menjalin hubungan atau berinteraksi secara baik dan menyenangkan dengan generasi penerusnya dan tidak memaksakan kehendak mereka pada penerusnya berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Selanjutnya, fase terakhir merupakan integrity versus despair. Artinya integritas versus keputusasaan. Pada fase ini seseorang akan flashback terhadap kehidupan yang telah mereka alami sebelumnya. Penerimaan terhadap prestasi, kegagalan, dan keterbatasan adalah hal utama pada fase ini. Pada fase ini biasanya seorang tua akan lebih mengarahkan kegiatannya pada hobi-hobi semata. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.